Halo semuanya, balik lagi di Logicara bersama aku Yuyun. Hari ini kita bakal belajar tentang pengenalan OOP dan kelas di Python. Jadi kan kemarin kita udah belajar tentang fungsi di Python. Nah, sekarang kita akan lanjut ke OOP. Nah, jadi OOP itu apa? OOP itu adalah Programming Object Oriented. Jadi, itu adalah sebuah paradigma dalam pemrograman yang berfokus pada pembuatan objek. Nah, objeknya ini adalah gabungan dari data dan fungsi yang saling bekerja sama. Nah, terus dengan OOP, kita itu bisa membuat program yang lebih terstruktur, lebih modular, dan lebih mudah dikembangkan. Nah, kalau kalian mau lebih nyamannya, kita bisa bayangkan, misalnya kamu membuat sebuah aplikasi toko online. Nah, tiap produk di dalamnya itu memiliki objek, misalnya ada nama, ada harga, lalu ada fungsi seperti beli, lalu bisa juga ada masukkan ke dalam keranjang. Lalu, OP membuat hal seperti ini bisa dikelola dengan lebih terstruktur, teman-teman. Gitu. Nah, menggunakan OP itu penting ya, teman-teman. Jadi, nih, kayak ada contoh gambar di kiri. Nah, gambar di kiri ini adalah orang yang sedang memperbaiki robot. Tapi dia baikinnya manual, sendiri. Terus habis itu dia nulis satu-satu, baikin satu-satu. Jadi tuh kayak kurang efisien gitu. Nah, kalau di gambar yang kanan, ada dua orang yang bekerja sama mengembangkan robot. Nah, itu tuh dari rancangan yang sama. Nah, dengan rancangan yang sama itu, mereka bisa ngebuat robot-robot yang lain dengan jenis yang berbeda, dengan fungsi yang berbeda, dengan secara otomatis, tapi tetap menggunakan blueprint dari robot yang sebelumnya. Nah, jadi di dalam OOP ada terdapat 4 konsep utama yang akan menjadi dasar dalam OOP. Nah, yang pertama itu ada encapsulation. Jadi, encapsulation itu menyembunyikan detail yang tidak penting dan menampaikan yang penting-penting saja. Jadi, kayak untuk bagian yang penting diperlihatkan. Cuman untuk informasi atau detail-detail yang kurang penting itu disembunyikan. Nah, selanjutnya ada yang namanya itu abstraction. Jadi, abstraction itu informasi yang relevan dan menyembunyikan yang tidak perlu. Jadi, emang mirip, tapi beda. Nah, terus ada interchange. Jadi, itu adalah sifat atau class. Jadi, dia tuh kayak pewarisan class. Jadi, pewarisan dari class yang awal ke class yang lain. Jadi, dia melakukan pewarisan sifat dari class ke class yang lain. Nah, yang terakhir itu ada polymorphism. Jadi, polymorphism itu adalah interface yang mempunyai banyak bentuk atau mempunyai banyak implementasi. Jadi, dalam satu class, dia bisa punya banyak implementasinya. Gitu. Kenapa OOP itu penting, guys? Jadi, OOP itu membuat program kita lebih modular, lebih efisien, lebih mudah dikembangkan, dan setiap bagian dari program bisa diatur dengan objek-objek yang kecil. Jadi, semuanya itu bisa bekerja sama dengan baik. Jadi, itu lebih memudahkan kita untuk membuat program yang lebih terstruktur. Untuk analoginya, mungkin kalian bisa mengingat atau melihat dari mesin fotokopi. Jadi, mesin fotokopi itu hanya membuat sekali, lalu dia bisa mencetak ulang dengan mengklik bagian kopi. Nah, begitu juga dengan OP. Jadi, dengan menggunakan OP, kita bisa menggunakannya secara berulang, lebih mudah diatur, dan lebih terstruktur. Nah, di dalam Python ada yang namanya struktur dasar untuk OOP. Jadi, kita akan belajar. Nah, yang pertama itu ada class. Jadi, class itu adalah cetakan atau template untuk objek. Nah, yang kedua ada objek. Nah, objek ini adalah hasil nyata dari class. Jadi, objek anakannya itu class. Nah, setelah itu ada yang namanya atribut. Nah, atribut itu adalah data yang disimpan di dalam objek. Jadi, di dalam objek terdapat atribut, begitu. Lalu ada metode. Nah, metode itu adalah fungsi yang akan dilakukan oleh objek. Jadi, metode itu fungsinya, kan tadi kita bilang kalau OOP itu data dan fungsi. Jadi, datanya itu dari atribut dan fungsinya itu dari metode. Jadi, init adalah metode khusus di dalam class
yang otomatis dipanggil saat objek itu dibuat. Nah, ini digunakan untuk memberi nilai awal ke atribut. Nah, kalau self itu adalah referensi ke objek sendiri. Jadi dipakai untuk mengakses data dan fungsi dari dalam kelas. Nah, jadi init dan self ini bekerja sama agar objek itu punya data dan fungsi sendiri-sendiri. Nah, tanpa self kita itu kayak nggak bisa ngehubungkan atau menggabungkan atribut dengan objeknya gitu. Nah, ini adalah contoh init dan contoh self dengan kelas mobil. Jadi, kelas ini mewakili tipe umum dari mobil. Nah, bisa digunakan untuk membuat banyak objek mobil yang berbeda-beda. Nah, di sini ada self merek. Nah, self merek adalah atribut instance yang akan menyimpan nilai merek milik masing-masing objek mobil. Nah, lalu di sini misalannya kita memiliki kalau misalnya kita mau buat nih M1 sama dengan mobil Toyota. Nah, maka M1 mereknya akan berisi Toyota. Nah, lalu ada dev self-nya. Nah, ini adalah metode dari instance-nya. Nah, yang artinya itu, metodenya ini hanya bisa dijalankan oleh objek dari kelas yang ada kelas mobilnya. Nah, fungsinya adalah untuk menampilkan teks bahwa mobil tersebut sedang berjalan. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kita sudah belajar tentang init dan self di dalam OP Python. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang atribut di dalam OOP. Jadi, nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.